Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia di Bali pada 19 Mei 2024. Bertepatan dengan peresmian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kehadirannya lantas menuai perbincangan hangat publik dan menuai pro dan kontra. Layanan internet berbasis satelit Starlink resmi beroperasi di Indonesia. Peresmian Starlink dilakukan langsung oleh CEO Elon Musk di Bali pada tanggal 19 Mei 2024 lalu. Dalam peresmian tersebut juga ditandai dengan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet bagi sejumlah puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Starlink dapat diandalkan untuk menjangkau akses internet di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di tanah air. Karena satelitnya berada di orbit rendah dan mempunyai ribuan konstelasi satelit dengan kapasitas yang sangat besar. Namun beroperasinya internet satelit Starlink di Indonesia ternyata turut menuai polemik. Starlink dinilai bakal menambah pesaing di industri telekomunikasi hingga mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Starlink bakal menjadi tantangan berat bagi operator seluler dan pengusaha penyedia layanan internet di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Heru Sutadi selaku pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Pak Heru. Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam. Kabar baik ini. Baik. Mungkin Starlink ini yang memberikan kabar yang nggak menentu nih. Oh, kenapa tidak menentu? Ini bukan menjadi hal yang positif atau malah sebaliknya? Ya memang Oke. Pak Heru, apakah masih mendengar suara saya? Ya. Oke, kita akan masih terus menghubungi Heru Sutadi yang tadi saja baru mengalami kendala koneksi begitu. Ya, memang sebetulnya Starlink ini baru saja diresmikan begitu, hadir di Indonesia dan ini menjadi kekhawatiran juga apakah akan merusak sistem bisnis telekomunikasi yang ada di Indonesia atau justru akan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Kita akan coba menghubungi kembali Pak Heru Sutadi. Baik. Informasi selanjutnya pemirsa, The ITV meraih penghargaan internasional Sustainable Film Festival 2024. Kategori dokumenter yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Informasinya untuk Anda. The ITV meraih penghargaan internasional Sustainable Film Festival 2024 kategori dokumenter yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Tema Awakening Our Youth dipilih untuk mengajak generasi muda bergerak dan melakukan sesuatu bagi keberlanjutan lingkungan. Festival ini diikuti 39 karya film yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu kategori pelajar, fiksi umum dan perguruan tinggi, dan dokumenter umum serta perguruan tinggi. Dari kompetisi ini, The ITV berhasil meraih juara 2 dan juara 3 dalam kategori dokumenter mahasiswa dan umum. Juara 2 diraih oleh Meili Puspita dengan karya dokumenter berjudul Mata Air Program Bumiku 1. Dan juara 3 diraih Kintan Bastari dengan karya dokumenter berjudul Jembatan Menuju Cita-Cita Program Sahabat Anak. Salah satu juri dalam festival ini, yaitu produser dan sutradara Monty Tiwa, mengungkapkan ada poin penting yang membuat The ITV menjadi juara, yaitu tayangan nilai aksi menjaga bumi yang digagas dan dilakukan langsung secara konsisten oleh generasi muda. Bahwa menghadirkan sebuah tayangan yang menarik itu satu hal ya. Ya sekarang kita bicara industri film dan terutama cerita-cerita fiksi, kita bisa banyak mengarang cerita-cerita yang menarik gitu. Nah
tantangan terbesar menurut saya untuk dokumenter adalah bukan hanya menyajikan tayangannya itu menjadi menarik, tapi tayangan tema apa yang penting. Karena kadang-kadang yang penting belum tentu menarik, ya kan? Dan yang menarik belum tentu penting. Jadi harus dihadirkan dua elemen itu. Selain tema-tema ceritanya dan isunya menarik, tapi juga harus penting. Nah, saya melihat Dai TV mampu menangkap dua elemen itu tadi, yang buat saya itu spesial. Harapan ke depannya adalah kami mampu, seperti tadi quote unquote gitu ya, kata-kata Mas Riri, bahwa ke depannya banyak sinias-sinias muda yang memang bisa mengangkat mengenai isu-isu sosial gitu ya, lingkungan dan segala macam, hingga mampu mengingatkan kembali bahwa kita tuh hidup nggak yang begini aja gitu, kita bisa buat yang lain, selaras gitu kan, karena sustain buat saya bukan hanya berkesinambungan tapi juga selaras gitu, itu ya sih yang diharapkan gitu, hidupnya selaras dengan lingkungan dan alam sekitar. Dalam acara ini juga digelar diskusi yang mengulas dunia perfilman Indonesia dengan menghadirkan narasumber sutradara film dan penulis naskah Riri Riza. Dalam ruang diskusi tersebut, Riri Riza membagikan pengalaman seputar film dan pandangannya mengenai sistem keberlanjutan bagi bumi. Kita sudah membuat film cukup lama ya di Indonesia ini. Film adalah bagian dari identitas kita. Jadi mari kita lebih kritis dalam mendukung film-film yang baik. Dan jangan membuang-buang waktu untuk film yang tidak perlu. Jadi kalau ada film yang misalnya kita punya waktu menonton film misalnya ya 1 minggu itu 2 jam gitu, atau 3 jam lah gitu ya. Pilihlah film yang paling baik. Karena mendukung film yang baik itu mendukung keberlangsungan Indonesia juga. Diharapkan melalui karya dokumenter dan film yang telah dipublikasikan dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat untuk menjaga bumi dan lingkungan. Tim Liputan DAI TV. Baik pemirsa, kita kembali membahas seputar kedatangan perusahaan telekomunikasi baru Starlink begitu. Masih bersama Pak Hadi. Pak Hadi, apakah sudah tersambung bersama kami? Pak Heru? Pak Heru Sutadi? Ya, siap. Apakah Mas sudah bergabung bersama kami? Ya, oke Mas. Oke, tadi mengalami kendala sedikit. Pak Heru, ini kedatangan Starlink ini memberikan ketidakpastian yang seperti apa? Jadi memang kalau kita lihat masing-masing teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi memang ini merupakan hal yang biasa, tapi di sisi lain juga sebenarnya pengguna juga bisa memilih gitu ya, mana layanan yang sesuai, artinya di lokasinya itu jaringannya tersedia, mana yang lebih terjangkau, lebih murah, dan juga lebih berkualitas. Cuma kan memang Starlink ini kan hadir karena ya kita akui bahwa ada harapan dari pemerintah bahwa Elon Musk ini memberikan investasi yang cukup besar ya, bukan di Starlink-nya tapi memang investasi di ekosistem mobil listrik gitu, sehingga memang apa yang disampaikan Elon Musk itu terkait dengan Starlink yang tidak bisa berjualan langsung ke masyarakat, ini kan dijawab oleh pemerintah dengan memberikan izin kepada Starlink gitu ya. Tapi di sisi lain juga memang ini para penyedia ISP, para penyedia layanan operator seluler gitu ya, yang mereka galau ini. Karena kalau misalnya terjadi persaingan yang tidak sehat, ini kan dampaknya ke mereka. Karena apa? Karena pasarnya ini sama, pasar internet broadband gitu ya. Yang tadinya kan pemerintah menyampaikan bahwa Starlink hanya akan ditempatkan di IKN. Starlink hanya akan mungkin memberikan layanan di wilayah 3T gitu ya. Daerah-daerah terdalam, terluar, terpencil gitu ya. Tapi kan ternyata mungkin ini akan memasuki pasar yang sama gitu loh. Karena dengan tarif yang ya cukup 750.000 saat ini ya tentu kan pasarnya kan pasar kota, minimal daerah pinggiran gitu ya. Sehingga ya memang ini juga tentu persaingan yang sehat ini kita harapkan gitu ya. Agar apa? Agar masing-masing penyedia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi biarkan nanti masyarakat yang memilih mana layanan yang sesuai. Nah, tugas pemerintah itu adalah bagaimana persaingan usaha yang sehat ini dijaga gitu. Artinya kemunculan Starlink ini menimbulkan ketidakpastian dalam iklim
dunia sektor perusahaan telekomunikasi begitu ya. Apalagi pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwasannya Starlink tidak perlu lagi BTS. Memang apa yang ditakuti? Yang ditakuti tentunya adalah bahwa terjadi yang kita sebut unequal level playing field gitu ya. Oke. Jadi ini kan penyedia seluler, penyedia kabel optik ini kan udah investasi sudah lama gitu, bukan baru gitu ya. Jadi nggak serta-merta kemudian Starlink masuk internet broadband Indonesia ini baru kenal gitu loh. Ini kan mereka sudah memberikan kontribusi dengan investasi yang jelas ya, bangun Oke. tower, narik kabel segala macam gitu ya. Sementara Starlink ini kan baru masuk gitu. Dan ya memang yang dikhawatirkan itu adalah bila mana persaingannya ini tidak sehat gitu ya. Karena kalau nggak sehat, misalnya ada keberpihakan terhadap salah satu pemain misalnya pada Oke. Starlink, ya tentu nanti mereka juga khawatirnya di situ gitu ya. Ya terkait apakah nanti ketika teknologi satelit ini akan hadir, katakanlah sekarang ini kan tidak hanya yang sifatnya pakai antena gitu ya, tapi kan juga nanti kan ada yang kita sebut direct to cell gitu ya, yang nanti akan ada di handphone ya penggunanya gitu ya. Ya ini kan memang jadi kekhawatiran tersendiri karena ini akan pasarnya itu akan nanti berhadapan-hadapan dengan operator seluler. Tapi kalau saya meyakini bahwa teknologi satelit itu kan bukan yang pertama juga sebenarnya. Oke. Kita sudah mengadopsi menerbangkan satelit menjadi yang kedua di Asia Pasifik ya. Ini tahun 1976. Dan ya artinya bahwa satelit ada, seluler ada, tapi kemudian juga internet berbasis kabel juga ada. Ya mereka akan saling saling mengisi, saling komplementer gitu ya. Sepanjang kompetisinya sehat, ya mereka akan bisa hidup berdampingan. Karena memang setara teknologi itu nggak mungkin juga misalnya kalau kita lihat kan pengguna ponsel kita sekarang ada 350 juta gitu ya. Ini 1,3 kali dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara pengguna Starlink di dunia itu hanya 3 juta. Bisa dibayangkan kalau misalnya semua pengguna seluler ini berpindah ke Starlink itu sangat nggak mungkin. Sistemnya bisa kolaps gitu loh. Jadi bagaimana sekarang pemerintah menjaga kompetisi yang sehat, hak dan kewajibannya sama, kemudian yang masing-masing bisa hidup berdampingan gitu ya, untuk saling memberikan layanan internet broadband kepada masyarakat. Yang tentunya sebenarnya nanti harusnya pasarnya berbeda-beda gitu. Baik, jangan sampai mengganggu ekosistem bisnis yang juga akan berdampak kepada kaum kelas pekerja gitu yang mungkin yang dimaksudkan sampai sejauh sana. Iya memang yang dikhawatirkan itu saat ini misal katakanlah ada tendensi gitu ya predator pricing misalnya gitu Oke. ya, karena kan Starlink itu tadinya kan menjual layanannya misalnya 1,5 juta nih, 1 juta lebih lah gitu, 1,5 juta per bulan gitu ya. Sekarang kan sudah angkanya sudah 750.000, artinya sudah ada diskon 50% lah gitu ya. Oke. Nah ini kan juga perangkatnya yang tadinya 8 juta juga sekarang juga dipangkas lagi gitu loh. Nah ini kan kita harus mewaspadai juga, ini apakah sekedar promosi atau memang apa yang kita sebut tadi predatory pricing. Kalau predatory pricing itu memang dalam jangka pendek ini akan sangat menguntungkan konsumen gitu ya. Artinya apa? Konsumen bisa mendapatkan layanan yang lebih murah segala macam gitu, tapi kita harus waspada juga ancaman jangka menengah dan jangka panjang. Karena misalnya sekarang dia jual murah, pemain-pemain lainnya kemudian nggak bisa mengejar gitu ya. Artinya juga bisa jadi mati nih yang pemain-pemain ISP-nya seluler gitu ya. Nah, nanti ketika misalnya mereka mendominasi pasar Indonesia, baru mereka nanti akan mencoba mempermainkan harga. Ini yang harus kita waspadai gitu ya. Apakah yang menjadi permasalahan juga salah satunya adalah pendanaan investasinya yang berasal dari Universal Service Obligation yang dianggap akan menyanyiakan dana APBN. Tanggapan Anda? Nah ini yang juga harus kita pahami juga adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo baru saja meluncurkan satelit nih. Jadi satelit yang kita sebut Satria ya. Ini diluncurkan di Juli 2023 dan karena prosesnya biasanya kan ada proses peluncuran satelit, penempatan pada orbit. Ini udah bisa memberikan layanan per Januari 2024 ini. Dan itu kan satelit itu memang dialokasikan dulu direncanakan untuk memberikan layanan di 150.000 titik. Yang tentunya adalah titik-titik yang penting bagi negara gitu ya, misalnya ada puskesmas bagi masyarakat juga gitu ya, kantor kepolisian, sekolah, kemudian juga mungkin kantor-kantor TNI gitu ya. Nah ini seperti apa? Karena kemarin juga ternyata misalnya
ini ditandatangani juga kerjasama nih Kementerian Kesehatan dengan Starlink gitu loh. Padahal kan harusnya memang yang diutamakan itu adalah penggunaan satelit lokal gitu ya. Agar apa? Karena ya banyak alasan lah, misalnya ada perlindungan data pribadi, apalagi misalnya kesehatan ya. Kesehatan itu menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang akan efektif 17 Oktober 2024 ini, kesehatan itu merupakan data pribadi masyarakat yang harus dilindungi gitu loh. Nah ini kan kita nggak tahu misalnya apakah Starlink nanti dapat melindungi data pengguna Indonesia atau tidak gitu ya. Karena kemarin kan yang cukup menarik itu misalnya disampaikan Menteri Investasi Pak Bahlil ya, bahwa investasi Starlink ini baru 30 miliar, kemudian juga pegawainya 3 gitu ya. Saja. Nah ini kantor mereka di mana nih yang selama ini katanya mereka sudah punya NOC, sudah punya kantor segala macam, ini di mana gitu loh. Karena jangan sampai nanti kemudian semua misalnya network operation centernya ternyata nggak ada di Indonesia tapi di luar negeri gitu ya. Sehingga ya memang yang kita khawatirkan ini juga masalah data pribadi masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal gitu ya. Artinya ini bisa menjadi ancaman begitu ya. Bukan saja dari sisi efisiensi yang dilihat, tapi ada sisi lain yang juga patut diperhatikan seperti kebocoran data. Saya semakin penasaran, seharusnya pemerintah melakukan kebijakan seperti apa agar industri atau bisnis di telekomunikasi ini tetap sehat. Tapi jangan dijawab dulu Pak Heru, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Heru Sutadi selaku pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute. Pak Heru, ya, melanjutkan diskusi tadi Pak, ini kan digadang-gadang akan mengganggu dinamika industri telekomunikasi di Indonesia. Karena ada beberapa faktor yang akhirnya akan mengganggu efisiensi, seperti kehadiran efisiensinya begitu mengganggu bisnis yang ada telekomunikasi di Indonesia. Namun pertanyaan saya, ini apakah hanya bentuk efisiensinya? Apakah ada beberapa teknologi yang juga akhirnya ditawarkan oleh Starlink sehingga memang kita perlu maju ke arah sana gitu? Ya memang di satu sisi tadi dengan teknologi satelit itu kan dia cukup diterbangkan ke angkasa gitu ya. Apakah itu geostasioner atau orbit gitu ya. Ini kan ya mereka bisa menjangkau daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh kabel serat optik gitu ya. Kan kalau kabel serat optik kan harus gali jalan segala macam, pinggir jalan gitu ya. Untuk nariknya panjang itu mungkin agak kompleks gitu. Kemudian juga misalnya dengan seluler kan harus membangun beberapa menara. Nah satelit ini memang memberikan kelebihan di mana mereka bisa menjangkau wilayah-wilayah yang ya mungkin sulit tadi, kalau pakai tower sulit, pakai kabel serat optik sulit gitu ya. Di wilayah-wilayah yang 3T, kemudian yang wilayah pegunungan segala macam, atau mungkin juga di tengah laut mereka cocok gitu untuk menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Sehingga memang harusnya Starlink ini didorong untuk memberikan di wilayah-wilayah yang tadi, wilayah-wilayah yang 3T atau mungkin wilayah remote, wilayah yang di tengah laut gitu ya, tidak masuk ke perkotaan. Karena kalau misalnya perkotaan sekarang ini kan sudah ada operator seluler, sudah ada internet broadband gitu ya. Seperti misalnya kemarin ketika peresmian di Bali, yaitu wilayah yang sebenarnya sudah diberikan oleh layanan seluler, sudah diberikan layanannya oleh internet broadband gitu. Jadi memang tidak pas gitu ya. Nah yang kita nggak tahu apakah Starlink memang nanti dikhususkan untuk wilayah T atau 3T atau mungkin juga bisa ke perkotaan. Karena kalau misalnya tadi di perkotaan ya tentu nanti membuat persaingan kompetisi di bisnis internet broadband ini juga tentu akan meningkat gitu ya. Walaupun memang kita meyakini juga bahwa satelit itu juga punya kelemahan gitu. Jadi kalau misalnya tadi dari segi jumlah gitu ya, sekarang kan sudah diterbangkan 6.000 satelit gitu. Dan sebenarnya kalau dengan jumlah satelit yang demikian banyak gitu ya, kalau penggunanya nggak banyak, kecepatannya akan tinggi, bisa 300 megabit per second. Tapi karena penggunanya juga mereka bertambah, sehingga kecepatannya juga turun gitu ya. Di Indonesia ini rata-rata mungkin 50 megabit per second, maksimal 80 megabit per second gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti penggunanya bertambah, ini merupakan satu korelasi yang tidak bisa dihindari gitu ya.
memang Starlink ini berencana menerbangkan 12.000 satelit gitu. Sekarang baru 6.000 di tahun lalu. Tapi ya memang ini kan merupakan proses yang nggak mudah juga. Biayanya besar, prosesnya nggak mudah. Apalagi misalnya Starlink kan juga pernah misalnya kita akan menerbangkan 14.000, kita akan menerbangkan 34.000. Nah, ini yang belum kelihatan akan seperti apa. Karena memang satelit LEO ini juga kelemahan lainnya juga dia itu umurnya nggak panjang. Kalau satelit GEO itu biasanya 15 tahun gitu ya. Nah, satelit LEO ini hanya 3 sampai 5 tahun sehingga ketika mencapai 3-5 tahun mereka bersiap-siap untuk menerbangkan satelit yang baru gitu ya. Belum lagi mungkin juga kalau teknologi satelit itu kan kelemahannya kan juga misalnya ada perubahan posisi matahari gitu ya. Kemudian ada badai matahari yang kemarin juga ketika terjadi badai matahari kan juga banyak satelit dari Starlink kan juga yang terkendala gitu ya. Sehingga ya memang masing-masing teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga memang ya kita juga jangan terlalu kemudian quote unquote misal mendewakan saling gitu ya. Karena ya mereka juga teman-teman ISP, teman-teman operator seluler juga telah lebih dulu juga memberikan kontribusi, juga sudah investasi dalam membangun internet broadband di Indonesia, termasuk juga Bakti-Kominfo gitu ya. Yang mereka sudah bangun BTS 4G di sekian ribu titik gitu, sekian ribu desa gitu ya, sampai 7.000 desa kan gitu kan. Ini kan juga merupakan satu upaya bahwa kecepatan internet Indonesia untuk broadband makin meningkat, kemudian juga ada pemerataan gitu ya. Ya Starlink masuk ya mereka ya kita harapkan bisa memperkuat lagi apa yang sudah kita capai gitu. Saya ingin Anda mengomentari tentang nilai investasinya. Starlink menurut Menteri Bahlil kan, Menteri Investasi Bahlil menyebutkan bahwasannya nilai investasinya sebesar 30 miliar. Ini berbanding jauh terbalik dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Ini sampai triliunan. Tanggapan Anda? Ya ini kita juga baru tahu, ini juga merupakan temuan yang menarik disampaikan Pak Bahlil ya, bahwa mereka investasinya 30 miliar dengan 3 orang pegawai gitu ya. Ya ini kan agak berbeda juga nih. Kalau kita bandingkan apple to apple dengan Telkom gitu ya. Telkom ini sudah berapa triliun memberikan kontribusi bagi negara gitu loh. Sehingga ya memang juga ya bukan hanya Telkom gitu ya. Tapi kan juga operator seluler juga semuanya kan juga memberikan kontribusi ya. Baik dalam misalnya pembayaran frekuensi spektrum frekuensi gitu atau kita sebut dengan spektrum fee gitu ya. Kemudian juga ada PPN-nya, belum lagi juga ada yang kita sebut BHP telekomunikasi gitu ya, yang besarnya itu 0,5% dari gross revenue, ada kontribusi USO yang besarnya 1,25% dari gross revenue. Jadi memang ya banyak pemain ini udah berkontribusi banyak bagi negara ya, dalam hal pembangunan broadband, dalam hal mungkin juga pendapatan negara gitu ya, karena ya misalnya pendapatan Kominfo diakui atau tidak kan semua disokong dari industri telekomunikasi kan gitu kan. Sangat nggak arif juga misalnya kita kemudian pemain lama ini yang udah memberikan kontribusi banyak pembangunan broadband, memberikan kontribusi keuangan, apalagi Telkom gitu ya, perusahaan BUMN kemudian dilupakan ya ketika misalnya Starlink masuk dengan nilai investasi yang kecil gitu. Ya kalau di industri telekomunikasi ini UMKM segitu gitu. Ini yang memang ya kita harus arif dan ya tentunya ke depan kita harapkan bahwa pemerintah lebih bijaksana juga untuk bagaimana oke lah Starlink kita tidak anti investasi asing, tapi memang diberikan kewajiban hak dan yang sama, kemudian juga tentunya ya kompetisinya harus dijalankan secara sehat gitu. Lalu apa yang dilihat pemerintah? Kita yang punya lapak istilahnya rugi dong, investasinya kecil begitu, dan ini akan mengalahkan perusahaan telekomunikasi lain yang tadi disebutkan investasinya sudah sejak lama, menguntungkan ke negara sudah sejak lama, bahkan jumlah investasinya besar. Ya memang ada harapan bahwa kita ini seperti mancing gitu ya, saling masuk kemudian nanti mereka berinvestasi di ekosistem mobil listrik gitu ya. Nah kan cuma kita nggak tahu apakah ini akan kejadian atau tidak mereka investasi di mobil listrik. Kita harapkan kejadian lah gitu ya. Tapi kan juga kita juga harus berhitung juga karena si Starlink ini ya si SpaceX gitu ya, Elon Musk ini udah lebih dulu nih investasi di Malaysia, di Vietnam segala macam gitu loh. Jangan sampai kita udah misalnya mengorbankan pemain internet broadband di Indonesia, operator seluler yang BUMN atau ISP, kemudian ternyata yang kita korbankan itu yang
zong gitu Zong. atau di prank gitu ya. Ya kita tidak mengharapkan begitu loh, bahwa kita mengharapkan bahwa investasinya benar, sehingga ya memang ya kita mendapatkan inilah kemajuan dari nanti misalnya industri mobil listrik di dunia gitu ya. Ya. Kalau akhirnya taruhannya adalah itu kan juga masih tanda tanya besar begitu. Apakah ini pasti atau tidak begitu? Jika dibilang ini merupakan ekosistem investasi begitu. Tapi kelihatannya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi kita pede. Bahkan ada satu pernyataan yang bilang kalau perusahaan telekomunikasi yang lain harus mampu bersaing. Tanggapan Anda? Ya memang di industri telekomunikasi ini kan persaingan ini tajam sejak lama gitu ya. Sejak 10-15 tahun lalu antar kita seluler itu misalnya ada 10 gitu ya. Ini kan juga persaingannya juga antar pemain juga cukup tajam, dan yang sekarang ada itu tentu yang mereka bisa bertahan gitu ya. Dan bertahannya pun juga tentu tidak hanya mengandalkan bisnis yang mungkin dulu kan ada voice-nya meningkat, SMS-nya tinggi gitu ya. Sekarang kan udah arahnya internet broadband gitu loh. Bagi industri telekomunikasi, bagi penyedia jasa internet, persaingan itu merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari gitu ya. Kan cuman memang persaingannya itu harus dibangun secara sehat nih. Nggak ada keberpihakan terhadap 1-2 pemain gitu ya. Biarkan mereka kompetisi, jadi nanti yang akan survive itu adalah perusahaan yang mungkin juga punya strategi bagaimana berkompetisi, kemudian juga mengadopsi teknologi baru gitu ya. Ya sehingga ya memang kalaupun ada mungkin yang tergusur berkurang ya karena seleksi alam gitu ya. Nah beda kasusnya misalnya ada keberpihakan terhadap 1-2 pemain tersendiri gitu ya, sehingga ini kompetisi nggak sempurna, sehingga ketika terjadi kompetisi yang tidak sempurna itu bisa jadi yang harusnya dia tidak menang kemudian menang kan gitu kan, karena kompetisi yang nggak sehat gitu loh. Nah ini yang coba kita harus hindari gitu ya. Silakan berkompetisi, silakan memberikan layanan yang terjangkau bagi masyarakat, yang berkualitas gitu ya, yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Silakan, nanti masyarakat yang memilih, sementara pemerintah, regulator kita harapkan sebagai wasit yang adil lah gitu ya, agar semuanya bisa hidup berdampingan gitu. Baik, semoga juga kehadiran Starlink tidak mengganggu ekosistem bisnis telekomunikasi yang di Indonesia, sehingga juga mengikuti bagaimana kebijakan yang nanti diturunkan oleh pemerintah atau pemangku regulasi begitu, menjadi kebijakan yang bijak bagi semua. Begitu. Terima kasih Pak Heru Setiadi telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia, Pak. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.